kondisi dunia yang mengalami banyak ketidakjelasan hari-hari ini, kemerosotan dalam beberapa hal, saya ibaratkan itu seperti jalanan yang menurun. Ya. Kalau kita ibaratkan mobil, yaitu kehidupan kita seperti mobil ada di dalam jalan yang menurun ini, kalau dia ditaruhnya di kondisi netral, di jalanan yang menurun, tanpa dia ngerti untuk tarik rem, pasti dia akan merosot terus ke bawah dengan arus dunia ini. Tapi percaya, Tuhan datang sebenarnya untuk setiap kita yang sebenarnya nyasar untuk putar-putar ini. Dia mau kasih tahu, meliberate kita ya, memerdekakan kita, ya, bahwa dia mau kasih tahu kita ini sebenarnya jalannya muter-muter. sebenarnya ada tujuan yang Ada luar tujuan. dari apa yang sekarang Rutinitas kita lakukan kita setiap hari ini. Oke, nextnya nih, kita melihat ya di kondisi dunia saat ini nih bro, gimana nih dengan udah kitanya juga kadang-kadang kehidupan muter-muter, terus kan juga kita dipenuhi oleh segala macam kekhawatiran. Ada yang mau bilang nanti akan pandemik lagi, kekhawatiran tentang ya selain daripada kekhawatiran internal ya, tapi kan kondisi dunia eksternal itu kan tambah bikin senewan gitu loh, dengan kita dengar perang di sini, perang di sana, segala macam. Nah itu gimana itu? Semua yang tadi bro barusan ngomong, perasaan takut, depresi, khawatir dengan kondisi dunia yang makin kesini sebenarnya semakin nggak jelas. Ya walaupun mungkin secara teknologi mengalami banyak kemajuan ya, tapi kita bisa lihat juga sebenarnya banyak degradasi, mungkin secara kita bisa lihatlah degradasi secara moral dan lain-lain, angka kejahatan kita bisa lihat banyak sekali sekarang berita-berita yang luar biasa yang mungkin beberapa tahun sebelumnya kita nggak pernah sangka bahwa kita nggak pernah dengar bahwa orang bisa melakukan kejahatan seperti demikian bisa. Jadi rasa depresi, rasa khawatir itu sebenarnya manifestasi dari dosa. Nah tadi kan kita sempat bilang ya sebelumnya juga bahwa dosa itu asal katanya dari amartia, yaitu miss the target, artinya nyasar. Sama aja kayak bro misalnya dalam satu perjalanan bro nyasar nih, nggak ketemu alamat ya, pasti kan bro rasanya kan muter-muter di tempat. Udah itu ada rasa khawatir juga, nih jalan kemana sih, bensin lama-lama, mobil juga habis lama-lama. Udah mau habis tapi perjalanan kok nggak nyampe tujuan. Ada lama-lama akan timbul rasa depresi dan khawatir. Jadi perasaan ketakutan, perasaan depresi, perasaan tadi bro udah ngomong senewan, marah, itu sebenarnya manifestasi dari dosa atau manifestasi dari akibat muter-muter tadi, salah jalan, nggak ketemu jalannya. Nah makanya kenapa firman Tuhan katakan gini, Tuhan Yesus dia datang untuk kita nih orang-orang berdosa yang sebenarnya jalannya muter-muter, yang nggak ketemu jalannya. Tapi ya kalau kita merasa kita udah ketemu jalannya, Tuhan Yesus nggak datang untuk orang yang seperti itu. Dia datang untuk orang berdosa, orang yang nggak ketemu jalannya. Dia mau kasih tahu ke orang-orang yang nyasar ini, kalau lu udah capek selama ini jalannya nggak ketemu jalan, muter-muter, saya adalah solusinya, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Penting untuk bro juga dan teman-teman semua di sini sadari bahwa tadi kita udah ngomong kondisi dunia semakin tidak jelas, terjadi banyak kemerosotan, terlepas dari mengalami kemajuan teknologi, tapi kita bisa melihat terjadi kemerosotan dalam berbagai hal. Kalau saya ibaratkan seperti jalanan yang menurun, dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa netral begitu saja ngikutin keadaan, ya udahlah hidup mengalir aja. Hanya ikan mati saja tuh yang ngikutin aliran, tapi ikan yang hidup dia akan berenang, bisa saja melawan arus gitu. Dan kalau saya ibaratkan juga seperti jalanan, kondisi dunia yang mengalami banyak ketidakjelasan hari-hari ini, kemerosotan dalam beberapa hal, saya ibaratkan itu seperti jalanan yang menurun. Kalau kita ibaratkan mobil, yaitu kehidupan kita seperti mobil ada di dalam jalan yang menurun ini. Kalau mobil ini di kondisinya dia netral, dia punya gigi mobil kan ada persneling, ada gigi 1, 2, 3, 4, 5. Udah itu ada yang buat gigi mundur dan netral. Kalau dia ditaruhnya di kondisi netral di jalanan yang menurun, tanpa dia ngerti untuk tarik rem, pasti dia akan merosot terus ke bawah dengan arus
dunia ini. Ya. Firman Tuhan udah katakan dunia ini dengan segala keinginannya memang pasti binasa, memang pasti binasa. Tapi orang yang mengalami Tuhan, dia akan memperoleh hidup. Nah, makanya kenapa firman Tuhan katakan dia adalah satu-satunya jalan, kehidupan, dan kebenaran. Di kondisi yang merosot ini ada baiknya, ada baiknya. Mungkin boleh sekali-kali kita ngerem, kita mulai berhenti, kita ngeliat dulu. Jangan kita kayak orang yang sekarang bilang apa istilahnya bro, bilang FOMO. Fear of missing out. Orang lain ada tren apa, ikut-ikutan karena kayak nggak pengen ketinggalan tren. Mungkin ada baiknya boleh kita sekali-kali kita ngerem dulu. Siapa tahu kita lagi, mobil ini lagi ke bawah arus, jalanan yang menurun, tanpa kita sadarin itu bisa kecelakaan. Ada baiknya kita ngerem dulu. Setelah kita mengerti kondisi kita bagaimana, baru mungkin kita bisa, apakah kita harus masuk gigi satu, kita mulai jalan supaya jangan sampai makin kejeblos kepada jurang mungkin akibat hal yang tidak kita sadari. Karena firman Tuhan bilang gini, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan, karena ketidaktahuan. Selalu memang secara kerjanya iblis itu dia akan selalu bermain di area ketidaktahuan. Dan tadi bro ada tanya juga tentang agenda Gospel. Firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, katanya, kamu adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi yang memerdekakan kita bukan di kepintaran kita, atau mungkin kita punya pencapaian dalam kehidupan kita, tapi kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, kita nggak akan bertemu dengan kebenaran ini. Kita harus bertemu dengan kebenaran ini, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, dan inilah akan memerdekakan kita. Nah, ini yang memang yang akan kita lakukan kan di Gospel kan.